Kapolres Konoha. Konoha yang namanya R. Itu kan sebenarnya itu kan saya lagi live ya, wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta. Yang kita bahas itu hal lain ya. Kita bahas tentang tentang HP, komunikasi di HP. Pada bagian penutup kita bicara tentang bagaimana perubahan-perubahan di institusi. Saya katakan kalau di polisi ya bagus, untuk tingkat atas berubah bagus. Tapi pada level bawah saya bilang itu yang bikin saya sedih. Level bawah kok nggak berubah ya? Kenapa nggak berubah? Ya masa saya diuntit gitu. Diuntit oleh atas perintah AKBP R gitu kan. Saya kan jadi ahli di persidangan itu. Ahli kan netral, tengah-tengah. Tidak mungkin lah saya akan menjatuhkan institusi saya. Maka harus bangga Polri ataupun purnawirawan Polri saya tampil di pengadilan sebagai ahli. Tidak semua anggota Polri bisa jadi ahli. Dan perangan saya tidak menjatuhkan, mengangkat Polri. Saya jelaskan masalah penyelidikan. Kok saya ternyata diuntit. Kenapa diuntit? Polisi yang saya tanya di mana rumah makan Empal Gentong dan ngantar saya ke rumah makan Empal Gentong, habis ngantar saya diperiksa oleh Propam. Setelah diperiksa dia lapor ke saya bilang atas perintah siapa? Atas perintah AKBP R gitu. Lah saya sedihnya apa? Kalau yang berbuat kayak gitu masih kolot, tidak terbuka, itu yang polisi selevel saya, polisi tua kayak gini nggak apa-apa lah. Ini produk orde lama ya. Tapi kalau polisi yang sebaya anda yang muda-muda gini, itu dia harus berpikir seorang reformis. Penegak hukum, polisi itu kan penegak hukum, mencari keadilan dan kebenaran. Si dan PK itu bukan mencari yang lain-lain, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Lah, saya berbicara masalah kebenaran dan keadilan diuntit, berarti dia hanya mencari pembenaran. Sedih saya, mau nangis saya. Kenapa sedih? Karena junior itu, dialah yang akan menjadi pimpinan Polri di masa yang akan datang. Tapi dia begitu. Wah, itu sedih, berarti wah, gimana sedihnya? Wah, sekian puluh tahun ke depan polisi ini belum berubah gitu. Ya kalau polisi tuek kayak saya ini gitu boleh-boleh lagi kan. Tapi anak muda harus lain pemikirannya. Oh, PK ini adalah untuk mencari keadilan. Bila perlu dia yang memberi bahan. Karena kejadian itu di Polres itu. Kan kejadian Iki dan Vina ini kan di Polres itu. Ini bahannya supaya terungkap kasus yang sebenarnya apa. Dia tahu kan. Dia komandan. Nah, dia buka, dia kasihkan kepada siapa? PH, kasihkan pada jaksa. Ini kasus yang sebenarnya. Bagus, harus begitulah anak muda. Karena Bapak ini sendiri ya, dan bahwa kapasitas Abang kan bukan di bagian yang tertentu dalam arti kecelakaan tunggal dalam kasus ini. Gimana Bang menanggapnya? Kalau kecelakaan tunggal kan semua orang tahu itu kecelakaan tunggal. Buktinya apa? Dan yang mengatakan kecelakaan tunggal itu bukan saya ya. Polres Cirebon Kabupaten. Kejadiannya di Polres Cirebon Kabupaten dan sudah tuntas diperiksa. Masa saya membantah itu? Dan sekarang terbukti kan banyak sekali saksi bermunculan. Kecuali kalau saya ngarang-ngarang, oh itu kecelakaan tunggal, kan enggak. Yang mengatakan kecelakaan tunggal itu adalah dari Polres Cirebon Kabupaten, bukan Cirebon Kota. Sudah selesai tugasnya, laporan polisinya masih kan kecelakaan tunggal. Jenazah sudah dikasihkan pada keluarga, sudah dikubur, visum ada, barang bukti ada, segala macam ada. Ya mau apa lagi? Tapi kalau pembunuhan yang itu yang nggak ada, TKP-nya nggak ada, saksinya saling bertentangan. Nah, alat bukti saintifik yang diminta Kapolri ada sebenarnya pembunuhan. Ada alat buktinya, tapi menunjukkan bukan pembunuhan. Menunjukkan bahwa dia jam sekian masih hidup. Katanya pembunuhannya, kata berkas pembunuhan, dibunuhnya jam 9 malam. Tapi kata HP
jam setengah berapa itu? Jam 22:14 10 detik masih hidup. Nah, gimana? Katanya dibunuh jam 9 malam. Tapi sampai sekarang HP itu tidak dikeluarkan. Gimana? Bukan tidak dikeluarkan. HP itu, pembicaraan HP itu ada dalam berkas. Makanya saya katakan bisikan dari langit ada pada polisi, ada pada jaksa, ada pada hakim pengadilan tingkat pertama, ada pada hakim tingkat banding, ada pada hakim di tingkat kasasi. Ada itu, pegang mereka itu. Jadi bukan Partogi itu bukan nyari di mana-mana, bukan nyari di selokan, ada di berkas. Pembicaraan itu, daftar barang bukti ada ya, daftar barang bukti HP nomor sekian, ternyata HP nomor sekian HP-nya pindah. Berbicara kepada HP nomor sekian, ternyata itu disebut namanya. Widi, kan aku di rumah Widi. Ada. Yang tidak ada apa? Justru yang tidak ada malah dibuat ada. Contohnya apa? Ini kan peristiwa pembunuhan berencana. Dari mana dapat unsur berencana itu? Ada SMS dari Andi. Andi itu DPO dan fiktif. Loh, masa fiktif kirim SMS? Tapi tidak ada HP-nya. SMS-nya itu tidak ada. Tetapi di dalam kesimpulan dikatakan bahwa perencanaan oleh Andi ngirim WA kepada kirim SMS zaman itu ya. BBM atau apa itu? BBM kepada si Sudirman. Sudirman disebarkan pada Saka pada siapa? Tapi itu nggak ada barangnya. BBM-nya nggak ada, bukti BBM-nya nggak ada. Tapi itu masuk jadi unsur perencanaan, kan aneh kan? Yang tidak ada dibuat ada, yang ada tidak dipakai. Bicara aneh, akhirnya kepercayaan masyarakat bicara Sumpah Pocong gimana, Pak? Sumpah Pocong itu memang ada di masyarakat Indonesia, itu kearifan lokal ya. Dan itu kalau kita nonton Sumpah Pocong, saya nonton di TV ya, seumur hidup saya baru sekali itu nontonnya. Itu kan dengan secara agama. Nah, tentang percaya apa tidak, apa-apa nilai keagamaannya, ada komentar. Saya ini nggak pernah sekolah agama ya, tapi saya lihat dia menurut agama, dan di dalam masyarakat saya kira hampir semua daerah ada sumpah kayak gitu, namanya macam-macam. Nah, yang dianut oleh hukum kita adalah sumpah kayak di pengadilan. Saya kemarin disumpah waktu jadi saksi kan, di sini Al-Quran di situ itu ada, tidak pakai pocong. Ya kalau kita nggak boleh nggak ada, yo itu kearifan lokal kok. Ya. Maaf ya. Sekali maaf saya kan statement abang bagi netizen atau bagi orang awam lah yang tidak mengetahui permasalahannya, abang dibilang apa, menjatuhkan institusi polisi yang abang sudah besar di situ. Menurut abang sendiri gimana? Justru orang bilang saya justru mengangkat Polri, kan ternyata di polisi masih ada orang jujur, orang baik, membela keadilan, menegakkan hukum. Itu tugas polisi. Ingat ya, polisi yang baik itu membela, tugasnya adalah menegakkan hukum, melindungi rakyat, melayani dan mengayomi. Saya melakukan. Yang nggak beres itu entah yang masih aktif, entah pihak luar yang di pembenaran. Ya silakan. Artinya salah dicari pembenaran dengan dibenar-benarkan, berdalih-dalih. Nah maka saya namakan Bani Inkrah. Jadi jawabannya selalu, wah itu sudah inkrah, nggak boleh. Artinya nggak boleh dicuil lagi putusan ini. Makanya saya namakan Bani Inkrah. Banyak yang ibaratnya apa ya bang? Ada yang pro kontra abang, ada yang menghujat juga abang, lebih banyak. Abang menyikapinya gimana bang? Kan abang biasanya saya ini polisi. Gini. Polisi muda beginilah gini. Abang gimana? Saya tidak menyikapi, saya silakan. Ini kan nanti kan ditayangkan kan? Setelah ditayangkan baca komentarnya aja. Nah, baca komentarnya baik di televisi, pemerintah ataupun swasta, baik di podcast, baik di entertainment, baca komentarnya. Ada nggak yang ngejek saya? Kalau yang ngejek saya pasti itu Bani Inkrah. Ada untuk kasus yang halut nama riuh, ada saksi, ada lagi ini kemarin kesurupan, sekarang Sumpah Pocong. Abang sebagai penegak hukum yang kuat dengan hukum, apapun dengan saksi bermunculan. Fenomena ini ada banyak institusi yang harus ya. Ini saya sebut itu ada pengantar. Ada
yang suka diwawancarai kadang-kadang oleh bang apa namanya